ini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu taat. Taat menurut bahasa merupakan kalimat masdar dari to'a yati'u to'atan yang dapat diartikan tunduk dan patuh. Dengan kata lain, taat adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang pertama di sini adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah bisa dilakukan dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul, tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Kemudian yang selanjutnya yaitu taat kepada Rasul. Kepemimpinan Allah dan Rasulnya adalah kepemimpinan yang mutlak diikuti dan dipatuhi. Sedangkan kepemimpinan orang-orang yang beriman adalah kepemimpinan yang nisbi atau kepemimpinan yang relatif, mengikuti ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surat At-Taghabun ayat 12. Kemudian yang selanjutnya ada taat kepada ulil amri. Secara derajat, ulil amri merupakan derajat ketiga dalam penyebutan, yaitu setelah Allah dan Rasulullah SAW. Ulil amri secara etimologi berarti pemimpin dalam suatu negara. Istilah ini terdapat dalam pembahasan tafsir dan fikih siasah politik. 4 ulama tafsir dan fikih siasi mengemukakan 4 definisi ulil amri, yaitu yang pertama, raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ulil amri ini disebut raja dan ulama. Yang ketiga, ulil amri ini disebut amir di zaman Rasul setelah Rasulullah wafat. Jabatan itu berpindah kepada kadi atau hakim, komandan militer, dan yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran. Dan yang keempat, yang terakhir, ulil amri ini disebut dengan para mujtahid yang dikenal dengan sebutan al-hal wa al-aqad, yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum. Taat kepada ulil amri berarti setiap umat muslim harus taat terhadap setiap kepemimpinannya masing-masing selama masih dalam jalur kebenaran dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Menghidupkan sunnah. Yang pertama adalah tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Insya Allah, doa mudah terkabul dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kedua adalah membaca Al-Quran setiap hari. Sesibuk apapun kita, bacalah walaupun beberapa ayat. Hadis keutamaan membaca Al-Quran yaitu An Abi Umamah al-Bahiliyu radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga,
zikir pagi dan petang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yaitu membaca sholawat dan salam. Pertama, dikabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadha thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda'a bitamjidi rabbih jalla wa azza wastana'i alaihi thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'da bima sya'a. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dua, yaitu dijanjikan pahala berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah ibni Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Man shalla ala salatan sallallahu alaihi biha asyran. Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Yang ketiga, yaitu diangkat derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla ala salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawatin, wa hutat anhu asyru khoti'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Yang artinya, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Izinkan saya menjelaskan tentang akhlak kepada Rasulullah bagi yang mencintai keluarga Nabi dan berziarah. Pertama, mencintai keluarga Nabi. Dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mewajibkan seorang Muslim untuk hormat dan cinta kepada Ahlul Bait. Namun, khusus bagi Rasulullah, penentuan keturunannya diambil dari putri kesayangannya, yakni Fatimah Az-Zahra. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang memiliki arti, sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan setiap nabi dalam sulbinya, dan Allah menjadikan keturunanku dalam sulbi Ali bin Abi Thalib. Lebih lanjutnya, perintah terkait Ahlul Bait ini kemudian dijelaskan sebagai salah satu dari dua hal yang mesti dipegang teguh oleh umat Rasulullah. Seperti bunyi hadis tersebut, aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga pada kalian. Yang pertama adalah kitab Allah, kemudian yang kedua adalah Ahlul Baitku. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun, berbeda dalam hadis riwayat Imam Hakim disebutkan yang kedua adalah sunnahku. Namun, dalam riwayat Imam Muslim diakui oleh ulama lebih kuat dalam riwayatannya. Nah, mesti digarisbawahi pula ya bahwa pemuliaan terhadap Ahlul Bait ini jangan lantas dijadikan alasan untuk merendahkan mereka yang ahwal, yang umum gitu. Sebab para Ahlul Bait sendiri tidak dididik untuk gila akan sikap hormat gitu dari para pecintanya atau muhibbin, sebagaimana yang dicontohkan oleh salah satu kakek moyang Ahlul Bait, Sayyidina Ali Zainal Abidin dan bin Husain bin Ali, di mana ia tidak pernah menaruh rasa benci kepada Umar Sa'ad, pembunuh ayahnya di padang Karbala. Pembalasan dalam syariat Islam atau kisos pun tidak dilakukannya. Nah, maka hal inilah yang kemudian turut diajarkan kepada anak cucu Ahlul Bait sehingga menjadi akhlak khasnya gitu. Dan hingga saat ini sikap para Ahlul Bait kepada muhibbinnya pun dapat berupa apa saja, mulai dari sambutan yang hangat saat menerima kunjungan, bantuan sosial kepada masyarakatnya. Kemudian pada akhirnya hal inilah menjadikan masyarakat mudah menerima dakwah dengan keberadaan Ahlul Bait, terutama di negeri
muslim seperti Indonesia ini gitu. Nah, Al-Quran juga menjelaskan ya bahwa udah jelas Allah berfirman untuk mencintai ahlul bait dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali rasa cinta kepada kerabatku. Nah, dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud kerabat di sini itu adalah ahlul bait gitu. Dengan demikian jelas perintah memuliakan dan mencintai ahlul bait itu merupakan perintah langsung dari Allah yang wajib dipatuhi. Kemudian ada juga hadis Al-Quran, hadis Nabi yang artinya itu, hendaklah kamu tetap di dalam rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan dirikanlah sholat, bayar zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlal bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, dari pemaparan tulisan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, ahlul bait itu merupakan keluarga, sedangkan secara istilah ahlul bait itu adalah mereka yang haram menerima zakat dan sedekah karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah. Mereka meliputi keturunan Rasulullah, para istri beliau, setiap muslim dari keturunan Abdul Muthalib yakni Bani Hashim. Oleh karena itu, ahlul bait mencakup keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keluarga Aqil bin Abi Thalib, dan keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka semua dari Bani Hashim. Nah, kedua, mencintai dan memuliakan ahlul bait itu tanpa berlebihan atau meremehkan adalah bagian dari akidah seorang muslim, karena mencintai mereka merupakan konsekuensi mencintai Rasulullah. Kemudian terakhir, Rasulullah telah berwasiat kepada umatnya agar menjaga ahlul bait. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sangat memegang teguh wasiat Rasulullah tersebut, begitupun para khulafaur rasyidin yang lainnya juga. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang ziarah. Ziarah secara umum itu menurut Islam salah satu sarana ya agar seorang muslim selalu beriman dan mengingat kematian gitu. Dengan ziarah kubur, umat Islam akan mengingat bahwa kematian itu nyata, bukan ilusi gitu. Kemudian ziarah kubur ini amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Islam. Kemudian kedua, hukumnya gimana sih ziarah kubur itu? Nah, di dalam sabda Rasulullah bahwa yang artinya di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sungguhnya ziarah kubur itu membuat kalian zuhud di dunia dan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi situ dijelasin bahwa dulu itu ketika ada yang meninggal, pasti orang jahiliyah itu sampai menyiksa dirinya, ada yang mencakar-cakar, terus berlebihan lah gitu. Nah, kemudian maka dari itu Rasulullah dengan berdatangan wahyu, kemudian ada dalil-dalil yang menguatkan, maka dibolehkanlah berziarah kubur, bahkan sunnah ya, karena agar mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian syafaatnya kemudian ketika berziarah kubur kepada Rasulullah itu gimana gitu. Nah, itu tuh adalah perkara yang sangat dinantikan oleh umat Islam kelak ya, karena itu tuh kan momen yang langka ya ketika berhaji atau umroh gitu. Karena berziarah ke makam Muhammad itu ada di Masjid Nabawi ada di Madinah gitu. Nah, syafaat atau pertolongan Rasulullah itu perkara yang sangat dinantikan oleh umat Islam kelak di akhirat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa syafaat tersebut juga dapat diperoleh oleh seorang yang rajin berziarah ke makam Rasulullah. Ada dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berziarahi aku dan ia hanya berniat menziarahi aku, maka wajib bagiku untuk mensyafaatinya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, kemudian ada Alamah Zarqani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Mawahib menulis bahwa yang dimaksud adalah syafaat yang khusus, yaitu diangkatnya derajat atau mendapatkan keamanan pada hari yang sangat menakutkan. Nah, Ibnu Hajar dalam syarah manasiknya juga, Imam Nawawi, bahwa hadis yang berbunyi barang siapa yang datang menziarahiku dan ia datang semata-mata untuk menziarahiku, tidak ada tujuan lain, maka hari kiamat wajib baginya syafaatku. Nah, di situ udah jelas bahwa ketika kita menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kita di hari yang sangat menentukan kelak. Itu ada di hari akhir, hari pembalasan, hari perhitungan, di mana seluruh manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar dan
ya menantikan syafaat para rasul nabinya masing-masing. Maka dari itu ketika kita mempunyai kesempatan untuk bisa menziarahi makam rasul, maka berziarahlah. Selain kita mengingat rasul, maka mengingat juga kematian, bahwa kematian itu ada di depan mata.